Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Seperti biasa setelah pertandingan gue akan membuat atau menyampaikan rating dari para pemain Manchester United. Manchester United 3, Nottingham Forest 2. Sebuah pertandingan perpisahan yang menurut gue sempurna untuk Casemiro, apalagi yang paling sempurna di samping atau selain memberikan sebuah kemenangan ataupun hasil kemenangan di pertandingan perpisahan Casemiro dengan Old Trafford, dengan fans Manchester United di Old Trafford ya. Fantastik menurut gua. Bruno Fernandes juga yang akhirnya menjadi pencetak assist terbanyak bersama dengan Thierry Henry dan juga Kevin De Bruyne dalam Premier League dalam satu musim. Lalu bagaimana lini depan Manchester United Cunha mencetak gol, menjadikan dia mencetak 2 digit gol ya di musim pertamanya bersama dengan Manchester United. Mbeumo pun juga seperti itu. Lalu Manchester United mengamankan posisi 3 besar untuk musim ini. Hasil yang luar biasa menurut gua. Nah, bagaimana keadaan ataupun juga rating dari para pemain Manchester United? Gue akan mulai seperti biasa dari posisi penjaga gawang Senne Lammens. Senne Lammens melakukan beberapa penyelamatan penting, bahkan dimulai dari babak pertama ya. Dia melakukan 2 penyelamatan penting dan itu situasi one on one yang luar biasa bisa diselamatkan oleh Senne Lammens. Ada passing akurasinya 78%. Menurut gue fantastis permainan dari Senne Lammens. Walaupun gawangnya kebobolan 2 kali, tapi gol kedua misalnya dia tidak bereaksi ya karena bola terlalu jauh, dia sudah mati langkah. Gol kedua sundulan terjadi, itu gol kedua dari Nottingham Forest. Gol pertama dari Nottingham Forest penyama kedudukan maksud gue ya. Di awal babak kedua terjadi terlalu dekat sundulannya, bola yang sangat sulit untuk di save. Tapi secara keseluruhan menurut gue Senne Lammens juga berperan penting di pertandingan tadi sehingga Manchester United bisa mengamankan 3 poin. Gue beri dia nilai gue beri dia nilai 8 ya. Karena bisa mencegah juga beberapa gol terjadi walaupun sempat dia hampir melakukan kesalahan. Diogo Dalot, ada situasi di mana dia hampir mencetak gol di penghujung babak kedua. Shootingnya membentur tiang gawang dari Nottingham Forest. Ada 4 tackling, ada 9 duels, 7 berhasil dimenangkan. Ada 2 clearance, ada 8 recoveries, crossing ada 3, 2 yang berhasil, 89% passing akurasinya. Menurut gue Diogo Dalot tampil cukup oke di pertandingan tadi, artinya dia cukup balance secara menyerang dan juga secara bertahan. Pada akhirnya memang Manchester United kebobolan 2 gol di pertandingan tadi, tapi gue pikir lini belakang Manchester United secara keseluruhan ada koordinasi yang harus diperbaiki. Tapi secara penampilan individu Diogo Dalot, mungkin ada beberapa yang kesal dengan Dalot yang gagal mencetak gol di pertandingan terakhir tadi di momentum terakhir mencetak bolanya membentur gawang. Tapi menurut gue itu bukan salah Diogo Dalot. That's unlucky, itu sesuatu yang tidak beruntung. Tapi bagaimana keputusan inisiatif dari Diogo Dalot untuk inverted, menurut gue itu nilai lebihnya di kejadian seperti itu. Kalau seandainya itu yang dianggap bahwa Dalot bermain jelek bla bla bla, gue kurang setuju daripada pendapat itu ya. Jadi gue beri Dalot nilai 7. Harry Maguire gue beri juga nilai 7. Manchester United kebobolan 2 gol. Ada 100% tackling dari Harry Maguire, 100% duels dari Harry Maguire. Tapi menurut gue Harry Maguire juga berperan dari koordinasi di lini belakang Manchester United. Misalnya gol pertama dari Nottingham Forest itu terjadi di jantung pertahanan Manchester United, di mana Harry Maguire menempati posisi center back. Memang ada keadaan menurut gue mungkin dari beberapa pemain yang tidak disiplin dalam menjaga pemain dari Nottingham Forest, tapi ini merupakan salah satu tugas besar dari seorang Harry Maguire sebagai punggawa Manchester United di lini belakang. Dribblingnya 100% by the way. Harry Maguire merupakan menurut gue kontribusinya juga positif di lini belakang Manchester United. Lisandro Martinez, gue beri dia juga nilai 7 di pertandingan tadi. Ada 2 tackling yang dilakukan, lalu 6 duels yang dilakukan, 4 yang berhasil, 96 passing akurasi, ada 1 umpan kunci yang dilakukan oleh Lisandro Martinez. Ada banyak situasi duel one on one ya, menurut gue keadaan one on one yang secara baik dibaca oleh Lisandro Martinez. Tapi sekali lagi sih, menurut gue dia juga terlibat dalam koordinasi yang tidak cukup oke di lini belakang Manchester United, terutama terjadinya 2 gol dan juga beberapa momentum bagi Nottingham Forest. Luke Shaw mencetak gol di pertandingan tadi, gol pembuka, gol penting bagi Manchester United. Lalu ada 6 duels yang dilakukan, 4 clearance oleh Luke Shaw, 90% passing akurasi dari Luke Shaw. Sebenarnya Luke Shaw tampil cukup lumayan terutama dengan golnya, tapi dia juga mendapatkan 1 kartu kuning. Dan secara keseluruhan dia cukup oke menurut gue dalam mengawal sisi kiri dari Manchester United ya.
1 kartu kuning tapi 1 gol. Secara keseluruhan gue beri dia nilai 7. Casemiro tampil fantastis menurut gue terutama di babak pertama. Sebelum akhirnya digantikan di babak kedua di menit ke-81 ada 1 kartu kuning untuk Casemiro. Ada 2 umpan kunci bagi Casemiro. 91% passing akurasinya. Dan Casemiro ya di pertandingan tadi tidak cukup sering melakukan tackling. Ada 2 tackling saja bagi Casemiro, biasanya dia lebih banyak ya. Dan duels pun juga demikian. Dia ada 9 duels tapi biasanya lebih banyak lagi. Ada 2 interception bagi Casemiro ya di pertandingan. Tapi secara keseluruhan menurut gue Casemiro tampil penting di lini tengah Manchester United. Gue berikan dia nilai 8. Ini juga merupakan sebuah pertandingan perpisahan bagi Casemiro. Jadi ada emosi juga yang besar di pertandingan tadi. Tapi dengan pengalamannya dia mampu meredam hal tersebut di atas lapangan. Ada 3 key passes bagi Kobbie Mainoo. Lalu ya Kobbie Mainoo menurut gue juga cukup baik dalam menghubungkan antar lini Manchester United, terutama lini belakang dan juga lini depan ya, bermain menurut gue menjaga keseimbangan di lini tengah, terutama di babak pertama. Di babak kedua dia agak bermain lebih banyak ke lini defensif, lini pertahanan dari Manchester United. Tapi secara keseluruhan menurut gue Kobbie Mainoo juga tampil bagus di lini tengah Manchester United. Gue berikan dia nilai 8. Matheus Cunha luar biasa, pemain ini mencetak gol pembalikan, ya membuat Manchester United balik lagi unggul di pertandingan tadi setelah sempat disamakan kedudukannya. Crossing akurasinya 100%, ada 4 key passes. Ada 1 big chance created yang diciptakan oleh Matheus Cunha, fantastis. 1 gol yang diberikan oleh Matheus Cunha. Dia juga 100% tacklingnya. Ada 8 duels, 4 berhasil dimenangkan. Ada 5 recoveries. Gue beri Matheus Cunha nilai 9. Amat di pertandingan tadi tidak cukup oke menurut gue ya. Amat di pertandingan tadi ada 2 total shots, ada 1 big chance created, 1 key passes. Tapi ini tidak seperti Amat yang ditunjukkan di awal musim menurut gue. Lagi-lagi ya, setelah AFCON kembali ada penurunan penampilan dari pemain-pemain yang kembali dari AFCON tersebut, termasuk Amat yang bermain 90 menit sebelumnya. Sebetulnya ada beberapa salah pengertian, ada beberapa umpan yang tidak pas menurut gue. Gue beri Amat nilai 7. Mbeumo walaupun mencetak gol di pertandingan tadi, gue beri dia nilai 7 ya, karena banyaknya peluang sebenarnya. Expected goalsnya ada di angka 2,2, tapi dia mencetak 1 gol. Artinya dia bisa mencetak 2 atau bahkan 3 gol di pertandingan tadi. Mbeumo tidak tampil maksimal, terutama di depan gawang dari Nottingham Forest ya. Walaupun demikian catatan duelsnya cukup bagus nih, 100% duels dari Mbeumo. Ada 3 recoveries, gue beri Mbeumo nilai 7. Kapten Magnifico Bruno Fernandes akhirnya menciptakan rekor assist terbanyak di Premier League dalam satu musim. Ada 2 big chance created. Jadi Bruno sebenarnya bisa membuat 2 assist setidaknya ya di pertandingan tadi. Tapi ada 1 yang terjadi tentu saja. Ada 8 key passes. Ini adalah angka tertinggi untuk key passes yang dihasilkan oleh seorang pemain di pertandingan tadi. Ada 9 crossing yang dilakukan oleh Bruno Fernandes. Tacklingnya 100%, ada 8 duels, 2 berhasil dimenangkan. Bruno ada di mana-mana, tapi menurut gue lebih banyak memang dia ini berada di lini serang, terutama di bagian depan kotak penalti sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Sempat menurut gue di awal-awal babak pertama dia berani menusuk ke kotak penalti, tapi tidak cukup sering dilakukan setelahnya. Ya, Bruno Fernandes nampak memang terlihat ada keinginan ya, dan ini juga ada bantuan dari rekan-rekannya tentu saja di atas lapangan untuk bisa mencetak assist lebih banyak lagi, dan menurut gue dia layak mendapatkannya. Bruno Fernandes merupakan sosok yang sangat penting, sangat vital di Manchester United, bukan hanya di pertandingan tadi tapi juga di banyak pertandingan Manchester United musim ini dan juga musim-musim sebelumnya. Dan menurut gue dia sangat layak dan sangat pantas untuk bisa mendapatkan title yang pencetak assist terbanyak bersama dengan Thierry Henry dan juga Kevin De Bruyne. Gue beri man of the match kepada Bruno Fernandes di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 9. Dorgu, Zirkzee, dan juga Mason Mount tidak gue beri karena ya dia tampil 10 menit. Oke, Dorgu mungkin iya, tapi Zirkzee tidak cukup maksimal menurut gue. Gue beri dia nilai 5. Dorgu pun juga demikian. Gue beri dia nilai 6. Mason Mount juga gue beri nilai 6 di pertandingan tadi. Bagaimana dengan Michael Carrick? Secara keseluruhan menurut gue, bagaimana Michael Carrick mempersiapkan pertandingan ini cukup oke. Pemain-pemainnya ya, dan juga bagaimana instruksi di babak kedua setelah Manchester United lebih unggul, konsentrasi tetap ada, artinya tidak lepas ya, walaupun ya sempat ada keadaan yang mengkhawatirkan, tapi bagaimana misalnya dia melakukan penempatan beberapa pemain menurut gue cukup oke. Bagaimana dengan pergantian ya, pergantian Manchester United ini juga berkaitan dengan kedalaman skuad dari Manchester United itu sendiri. Tapi bagaimana pertandingan tadi
ya menurut gue pada akhirnya Manchester United bisa mendapatkan kemenangan. Ini juga kredit bagi Michael Carrick, sehingga secara keseluruhan gue happy dengan Michael Carrick. Yes, ada tugas yang harus diperbaiki, terutama ketajaman lini depan dan juga konsentrasi di lini belakang. Secara keseluruhan gue beri Carrick nilai 8. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.